Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan playlist video tutorial Project Based Learning aplikasi perpustakaan menggunakan konsep Object Oriented Programming dengan bahasa pemrograman Java. Pada episode 8 kali ini kita akan mempelajari mengenai menghubungkan GUI atau Graphical User Interface dengan DAO atau Data Access Object melalui controller. Tujuan utama pembelajarannya yaitu mengintegrasikan event GUI atau Graphical User Interface dengan logika data, controller ke DAO, kemudian dari DAO ini ke dalam database ataupun sebaliknya dari database ke DAO, kemudian ke controller kembali. Capaian pembelajaran utamanya adalah yang pertama, mahasiswa memahami peran controller dalam model view controller. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat file controller yang mengatur tombol CRUD. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menampilkan data langsung di graphical user interface-nya. Pada materi kali ini, kita akan terlebih dahulu membahas tentang kelas libraries dan collection. Apa itu kelas library? Yaitu sekumpulan kelas siap pakai yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data. Nah, salah satunya di sini kita kenal dengan Java Collection. Seperti diagram yang ditunjukkan di sini, kelas libraries merupakan sebuah modul pemrograman ya yang biasa digunakan untuk menangani sekumpulan data ya yang salah satunya yaitu disebut dengan Java Collection. Java Collection ini secara umum yang sering dipakai ada 3, yaitu list, ya ada set, dan map. Ini adalah sebuah kelas yang spesialnya yaitu untuk memanage sebuah grup objek seperti itu ya. Nah, sehingga nanti sebuah objek atau pengelolaan data itu akan dikumpulkan dan dikelola menggunakan Java Collection ini. Pertama kita harus belajar dulu mengenai Java Class Library atau disebut dengan JCL, disingkat JCL ya. JCL ini mencakup berbagai paket ya. Jadi Java Class Library itu adalah sebuah paket-paket yang di dalamnya terdapat beberapa kelas yang digunakan untuk pengelolaan data, khususnya untuk pengelolaan data seperti data karakter, data objek ataupun data sebagainya ya. Yang pertama di sini ada yang disebut dengan Java Lang atau Java Lang, nanti ada kelas turunannya seperti itu. Kelas dasarnya di sini dia mengatur tentang string, math ataupun objeknya dia. Jadi di paket Java Lang ini dia berfokus untuk mengatur string berarti data karakter, math itu data matematika dan objek. Kemudian ada Java Util. Util ini biasanya dipakai untuk pengelompokan yang lebih kompleks ya. Jadi ada kelompokan seperti itu, seperti struktur data list, kemudian tanggal, juga ada salah satunya nanti collection seperti itu. Ada juga Java IO. Ya, paket Java IO ini biasanya digunakan untuk pengelolaan input atau output data yang berhubungan dengan nanti hardware ataupun integrasi dengan hardware-hardware yang lain, misalkan dengan keyboard dan sebagainya gitu. Biasanya digunakan bila mana si pemrograman Java ini perlu akses ke dalam sebuah file, misalkan seperti itu, bisa aja scanner seperti itu ya. Ataupun yang kali ini dipakai atau sering kita pakai adalah kelas Java Swing yang merupakan paket yang digunakan untuk membentuk sebuah graphical user interface atau GUI. Nah, dalam hal ini di materi kali ini lebih fokus ke Java Collection Framework atau JCF ya singkatannya, yang mana dia menyediakan arsitektur standar untuk menyimpan dan memanipulasi kelompok objek. Jadi karena nanti bentuk di aplikasi ini kita adalah mengolah data, maupun karakter ataupun angka ataupun lain sebagainya gitu ya. Nah, maka harus ada sebuah kelas yang mengelola objek tersebut, entah itu berupa sebuah list, entah itu berupa sebuah karakter dan sebagainya. Nah, salah satunya yang bisa mengelola ataupun paket dalam Java library yang bisa digunakan untuk mengelola data itu adalah JFC ini atau JCF ini ya, maksud saya JCF yaitu Java Collection Framework, yang mana collection di bawahnya itu terdiri dari secara umum ada list ya,
bisa menggunakan array list atau linked list. Nah, ini digunakan untuk sebuah eh, data yang dikelompokkan nanti seperti array, cuman array-nya itu di sini bisa tidak terbatas seperti itu ya. Jadi si si datanya itu dikelompok-kelompokkan dan dimasukkan jadi seperti struktur seperti ya array gitu ya, seperti struktur list gitu. Jadi saling menyambung. Misalkan dimasukkan dulu di tempat pertama, terus nanti ada tempat kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi dia dimasukkan terus memanjang seperti sebuah gerbong kereta seperti itu list. Ada juga set ya. Nah, set dan juga ada sebuah map. Nah, apa aja yang perbedaan dari list, set dan map ini? Yang pertama dari karakteristik utamanya ya. Kalau dilihat dari struktur data, list, set, dan map itu mempunyai beberapa perbedaan ya. Yang pertama itu secara singkat, deskripsi singkatnya, kalau list itu menyimpan elemen berurutan ya, ya sama seperti array. Jadi ketika dimasukkan, dia akan menjadi misalkan di gerbong pertama, terus nanti dimasukkan ada lagi di gerbong kedua, ketiga, dan sebagainya. Jadi berurutan. Itu makanya dia sebutnya list gitu, jadi kayak daftar gitu ya. Nah, ciri khasnya diakses dengan menggunakan indeks sama seperti array. Hanya di sini perbedaannya kalau array itu terbatas gitu ya indeksnya ataupun panjangnya, kalau list ini tidak terbatas. Ada juga set ya. Set ini tidak seperti berurutan ya. Dia tapi sebuah datanya itu tidak mengizinkan duplikasi gitu ya. Jadi tidak ada yang boleh sama seperti itu dan sifatnya tidak berurut. Jadi bisa di set dimanapun gitu ya. Kemudian ada juga map ya. Yang map ini biasanya digunakan untuk sebuah pasangan key dan value. Biasanya digunakan untuk respon ataupun feedback gitu ya dari sebuah API misalkan kayak gitu ya. Bisa juga SMAP kayak gitu ya. Dia digunakan biasanya seperti itu. Ciri khasnya adalah akses cepat dengan sebuah kunci. Jadi dia ada key-nya, ada value-nya. Jadi kalau mau kita memasukkan sebuah data, kita harus ada key-nya, harus memiliki key tersebut. Nah, key tersebut nanti kalau memang sama, baru kita bisa memasukkan data. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk materinya, kita langsung ke praktik saja. Di sini kita akan meneruskan proyek pembuatan aplikasi perpustakaan kitanya. Di sini karena kemarin kita sudah buat model, view-nya sudah. Nah, yang terakhir di sini adalah controller. Jadi kita sekarang berfokus untuk membuat sebuah controllernya. Seperti itu. Jadi kurang lebih dalam bab ataupun episode 8 ini kita akan membuat sebuah controller dari mulai buku controller, petugas controller, anggota controller, transaksi controller, di mana setiap menunya nanti akan mengimplementasikan event button tentang CRUD itu sendiri. Jadi setiap menunya nanti ada simpan, tampil, edit, dan hapus seperti itu. Ya, jadi kita langsung ke praktek saja. Oke, sini sudah buka ya NetBeans-nya. Kita mulai untuk coding praktek kali ini. Di sini juga udah ada acuan ya, apa yang akan kita buat di buku petugas anggota transaksi controller. Jadi terus kemudian saya juga buat sebuah acuan alur sintak minimal dalam setiap menunya di sini bisa kita ikuti dan nanti juga kalau misalkan bisa saya nanti setiap acuannya ini alur sintaknya code-nya kayak karena mungkin setiap controller ini panjang saya sertakan juga nanti di deskripsi ya code-nya untuk yang controller ini. Kita buat dulu dari yang pertama yaitu buku controller. Yang ini berguna untuk agar eh, ini di bagian buku view itu ya. Di bagian buku view itu kita terlebih dahulu harus membuat sebuah alur datanya. Jadi nanti si pengguna masuk ke sini, kemudian bisa mengelola data buku yang ada di sini gitu ya. Nah, ini kita buat dulu sebelum kita ke controller kita namai terlebih dahulu. Ya di sini cara menamai setiap komponen yang akan berinteraksinya yaitu dengan klik kanan, change variable name, kita namai txt ID buku. Ya, kemudian yang kedua txt judul di pengarang. Penerbit.
Tujuan untuk pembuatan dan jumlah. Tujuan untuk membuat perubahan nama komponen ini untuk nanti mempermudah aja ya. Yang mana ID buku misalkan seperti itu dan sebagainya. Terus kemudian ini simpan, ini kita namai button simpan, button ubah, button hapus, dan refresh. Nah, kemudian kita coba sesuaikan dulu ya, kita buka database-nya juga di DB browser or SQLite-nya. Kita coba cocokkan dengan yang ada dalam database yang kita punya. Ini database-nya kita coba buka untuk buku ini. Ini ada ID buku. Di situ ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan jumlah. Nah, untuk sementara kita bisa set seperti ini dulu. Nah, ID buku karena sebenarnya tidak dimasukkan, bisa kita setting di bagian propertiesnya itu sebagai disable ya. Disable itu dengan cara di bagian enable-nya kita hilangkan. Ya, jadi bagian enable-nya kita hilangkan sehingga text field-nya nggak bisa diedit gitu. Sehingga terdisable gitu ya. Nah, ini enable-nya dihilangkan jadi disable seperti itu. Karena ID buku itu nanti di sini kalau menurut ID buku ini primary key ya. Primary key dan coba primary key di sini di bagian browsernya ID bukunya apakah ini ya tidak auto increment jadi tidak harus ya. Jadi bisa kita hilangkan. Bisa kita masukkan manual gitu ya. Jadi ini tetap seperti ini. Oke. Ya karena di sini bukan auto increment tadi kita lihat ya. Di bagian detail dari si ID bukunya dia hanya primary key saja berarti harus kita masukkan berbeda-beda ID bukunya seperti itu. Ya lanjut kita langsung ke bagian ini button sudah kita namai ubah hapus refresh kemudian teks buku judul pengarang penerbit dan jumlah ya sudah kita namai. Sekarang kita langsung buat file controller di sininya. Klik kanan new, kita buat Java class namanya adalah buku controller. Nah, di bagian ini bisa kita sesuaikan misalkan ini mau dihapus dulu. Nah, kita masukkan dulu import yang bisa kita tambahkan nanti. Yang pertama yuk tentu saja DAO-nya ya. DAO titik buku DAO. Kemudian yang kedua ada modelnya. Terus kemudian ada view-nya ya, view buku view dan kemudian kita gunakan ya ini Java class library yang kita gunakan yaitu Java Swing ya di sini. Java Swing. Yang pertama itu atau kita bisa gunakan seperti ini agar semua Java Swing-nya bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian juga kita bisa masukkan Java utility-nya. Kita bisa seperti ini. Kemudian sudah ya. Untuk import modelnya library-nya sudah kita masukkan. Jadi yang kita gunakan di sini ada Java Swing untuk komponen ya, option pen dan sebagainya, table model dan sebagainya nanti. Utility-nya yang kita gunakan utilnya karena nanti kita perlu array list dalam pengelolaan objek datanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat dulu terlebih dahulu di sini kan sudah ada ya. Sini yang pertama itu inisialisasi variabel ya. Variabel yang akan kita gunakan di sini yang pertama itu tentu saja nama dari si view-nya yaitu si buku view. Buku view kita namai view aja gitu ya. Sebagai view di sini. Kemudian kita juga perlu yang namanya DAO-nya. Berarti di sini ada buku
buku DAO. Kita namai sebagai DAO, data set objeknya. Kemudian kita gunakan yang swing ini, yang digunakan karena nanti akan kita berhubungan dengan tabel. Ya, oh di tabelnya ini juga belum kita namai ya. Tabel buku. Ya. Nah, ini berarti di sini kita punya harus menggunakan yang disebut dengan default tabel model. Default tabel model kita coba ya. Nah, ini ya. Swing default tabel model yang ini. Oh, harus ditambahkan ternyata ya, tidak bisa menggunakan ini ya. Berarti ya apa lah ya. Ini pakai yang pertama importnya tadi nambah ya, swing tabel model ini yang perlu karena kita nanti untuk kelola tabelnya di sini default tabel model, kemudian kita namai tabel model. Kemudian selanjutnya ya kita buat inisialisasi. Nah, ini yang kita pakai sekarang, inisialisasi model tabelnya, berapa kolomnya dan sebagainya. Kita buat di sini metode private void inisialisasi init tabel model, itu aja ya namanya. Tabel modelnya kita panggil sama dengan new default tabel model. Nah, kita seperti ini dulu, kemudian baru kita isi namanya new object. Objeknya berbentuk array ya, kita di bawah saja biar kelihatan gitu ya. Objek di sini kita buka lagi di sini dan kita isi default tabel model. Yang pertama itu ya, default tabel model, kemudian ininya seperti ini, koma 0. Nah, itu ya. Maka kita berada di baris pertama dulu sebagai nama dari kolomnya. Nama dari kolomnya buku ini ya, kita menyesuaikan dengan isi ininya saja, berarti isi dari atribut database ya, ada ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan jumlah. Jadi di sini ID buku, koma, judul, pengarang, penerbit, dan jumlah. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah, kemudian kita sudah tabel modelnya sudah jadi. Nah, kita terapkan default tabel model ini di tabel buku view ini ya. Ini belum ada. Oh, di sini belum saya targetnya belum ya. Oh, di sini. Nah, ini jangan lupa ya, setelah penamaan tadi saya lupa juga di sini harus kita buat setter getter dari setiap komponennya. Jadi komponen yang sudah kita namai di sini ya, dari mulai text field, button, dan tabel itu harus kita getter gitu ya. Harus kita. Makanya di sini di insert code kita masuk ke getter aja. Langsung ya. Button hapus, refresh, simpan, ubah, kemudian tabel buku, judul, teks. Nah, ini ya fungsinya untuk penamaan komponen tadi, yaitu agar kita gampang ketika kita memilih mana komponen yang harus kita setter gitu ya, atau getter. Nah, di sini saya gunakan getter, jadi hanya komponennya saja agar bisa dipanggil di kelas controller seperti itu. Ya, jadi tadi kan cara untuk berubah namanya, klik kanan, change variable name ya. Itu. Nah, ketika sudah, harusnya sih kita getter dulu nih ya, secara urutan seperti itu komponen-komponen dari text field, button, dan tabel. Nah, makanya di sini kita get tabel. Nah, ada tuh get tabel, kita set modelnya.
Modelnya adalah si tabel model ini, seperti itu ya, untuk agar nanti bisa diterapkan di model tabel ini gitu ya. Nah, setelah itu kita buat sekarang ke tampil data tuh lebih dahulu ya. Kita buat metode-metodenya dulu, nanti baru kita terapkan di view-nya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu kita mengikuti di sini yaitu metode tampil data ya. Nah, ini saya juga urutkan alur sintak ini agar bisa berurut gitu ya cara pembuatan metodenya, dan setelah inisiasi selesai semua kita ke metode tampil data. Metode tampil data berarti di sini public void tampil data, yaitu menampilkan apa yang ada dalam database nanti ke dalam model tabelnya gitu ya. Nah, di sini sih harusnya ketika kita tampil data itu harus ada yang namanya metode clear form. Ya, clear form itu ya fungsinya nanti adalah sebagai ketika ditampilkan semua teks field yang ada di sini itu isinya menjadi nol kembali ataupun kosong gitu ya. Nah, kita buat dulu sekarang berarti public void clear form. Nah, ya, fungsinya sebagai agar semua text field ketika ditampilkan data di sini itu kosong ya. Caranya adalah dengan panggil view-nya titik get text field yang semua tadi, berarti text ID buku, kita set text ya kosong ya, view titik get text-nya tadi judul titik set text kosong, view dot get txt view get txt pengarang titik set text kosong, view get titik get txt penerbit titik set text kosong, dan view titik get txt jumlah titik set text. Nah, ini ya. Nah, ini agar ketika ini metode clear form sudah, kita ke metode tampil data. Nah, untuk ditampil data kita gunakan kelas library yang ini ya tadi ya, utilist di sini. Ini sebenarnya kalau menggunakan bintang ini berarti semua utility bisa dipakai. Ya, kita gunakan list di sini, list. Gunakan seperti ini, kita gunakan yang array list. Array listnya apa? Tentu saja buku di sini. Array listnya berarti di sini list, kita namanya sama dengan new. Bukan new, berarti langsung aja DAO ya. DAO titik get all buku. Nah, kita jadi di DAO ini kan ada fungsi untuk mengambil semua data buku ya, di DAO sini, DAO buku ini. Nah, semua get all di DAO berarti di nah ini. Nah, ini ya, mengambil semua data buku kemudian dimasukkan ke dalam array list controller ya, di sini array list controller. Masukkan ke dalam array listnya, kemudian kita masukkan ke setiap modelnya gitu ya. Default tabel modelnya model sama dengan kita gunakan seperti ini. Kita masukkan view titik get tabel buku ya titik get model. Kita ambil dulu modelnya ya, kemudian ini kenapa merah ya, harus di casting di sini ya, harus ada ininya ya, karena menunjukkan bahwa tabel buku itu harus sebagai tabel model ya. Berarti kita ambil dulu tabel modelnya ya, karena sudah tabel modelnya, kemudian kita model titik set row count. Ini fungsinya untuk menghapus data lama. Jadi ketika ditampilkan itu
nanti si kan masih ada misalkan kalau ada data sebelumnya ya. Nah, ini dihapus dulu gitu ya, dihapus dulu baris yang udah ada gitu ya. Nah, baru nanti ditampilkan data yang paling terbaru seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan for sini, for-nya for biasa aja. Ini berarti buku sebagai B misalkan gitu ya, dimasukkan ke dalam list gitu seperti itu. Nah, kita buat objeknya di sini array, di mana arraynya ini dimasukkan ke dalam setiap barisnya. Teman-teman, ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan B titik, nah di titiknya ini sesuaikan dengan ini ID buku, berarti B titik get ID buku, koma, nah kita ke bawahnya lagi B titik get judul, koma, nah ini ID buku, judul, kemudian pengarang B titik get pengarang, koma, B titik penerbit, get penerbit, koma, terus B titik get jumlah, jumlah. Nah, ini ya. Kemudian sudah array yang terbentuk, kita baru masukkan si array ini, array baris ini masukkan ke dalam modelnya. Berarti model titik add row. Nah, itu ya. Ini untuk nanti buat baris dan kolom. Kalau ini buat kolom nih ya, ini tabel, ini buat agar data yang diambil dari DAO ini dimasukkan ke dalam baris tabel gitu. Kemudian kita lanjut, nah agar nanti si tabel ini itu bisa diklik, tiap barisnya diklik. Nah, baris yang diklik itu nanti datanya muncul di text field ini gitu ya. Nah, kita buat bawahnya di sini public void set tabel klik, itu aja kalau klik. Jadi kalau klik itu ada itu ya, tabel klik sini view titik get tabelnya dulu, kita ambil tabel buku titik get selection. Nah, kalau ada yang memilih dari selection modelnya, nah ini ya, terus titik add list selection listener, nah, ini ya. Kemudian ini bisa kita kebawakan ke sini gini ya. Terus kita buat gini. Nah, ini untuk listenernya seperti itu. Baru kita seperti ini. Nah, ini ya. Cara untuk agar apa yang ada dalam tabelnya itu bisa muncul ketika kita mengklik barisnya gitu ya. Jadi seperti ini. Jangan lupa di sini karena banyak kurung itu diperhatikan ya, mana kurung kurawal, mana kurung biasa. Ya, karena kalau salah nanti biasanya errornya banyak gitu ya. Nah, ini kita dapatkan dulu row-nya dari setiap barisnya itu ya. View titik get selection row. View get tabel buku dulu ya. Get tabel bukunya mana, baru titik get selection row. Selected row. Nah, baru didapat row-nya. Nah, kalau misalkan row-nya ya. Nih, kalau misalkan row-nya itu row lebih besar daripada 1, tidak sama dengan 0, kayak gitu berarti ada gitu ya. Ada barisnya. -1 gitu ya. Tidak sama dengan -1 berarti barisnya ada, berarti ada datanya di dalam tabelnya itu. Ya, maka munculkan view get kita set get txt si ID bukunya itu kita set dengan nilai yang di baris yang kita pilih gitu ya. Tabel model titik get value add. Nah,
value add, row-nya kan udah ini didapat ya, row berapa, barisnya ke berapa. Nah, di sini kolomnya. Kolom dari ID buku itu kan tadi urutannya ya, kolom ini ke 0 ke 1. Jadi hitungannya 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini 0 karena ada 5 kolom. Kolom ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 0, ke 1, ke 2, 3, ke 4 gitu. Jadi berarti kalau ID buku ini kolom ke kemana tadi? Ini ya kolom ke 0 titik to string ya itu ya. Jadi itu untuk pengambilan ID buku. Jadi baris yang tetap diklik gitu ya, maka akan muncul. Itu nanti ini bisa kita copy, tinggal kita ganti-ganti aja. Paste berarti ini bukan ID buku, berarti sekarang yang kedua adalah judul, berarti teks judul, kemudian judul itu di kolom ke 1. Kita lanjut kolom kedua yaitu pengarang. Kolom kedua berarti txt di sini pengarang. Txt pengarang. Terus paste lagi, ini ganti ketiga untuk txt penerbit, dan yang terakhir 4 itu jumlah. Nah, ini ya. Sudah tabel klik sudah, kemudian setelah tabel klik ini selesai, nah supaya kita tahu ya bisa muncul apa enggak, kita coba inisialisasi ya di bagian bawah sini ya. Kita bikin konstruktornya dulu ya, biar kita tahu apa yang di buku controllernya ini nggak jadi nggak gitu ya, tampil nggak buku controller. Nah, ini buku controller, kita buat konstruktor di situ dengan inputan di sini buku view ya, sebagai view-nya. Oke. Nah, ini this titik view. Nah, sebagai si view ini ya diisi dengan view yang di sini. Ini boleh view aja lah biar gak bingung ya. Kemudian DAO-nya kita isi sama dengan new buku DAO ya. Kemudian kita inisiasi tabel dulu, init tabel model, kemudian tampil data ya. Saya harap sudah, kita coba jalankan dulu ya, langsung dari login. Untuk login kemarin apa ya ininya ya? Login, browse data. Untuk login itu tugasnya apa? Admin 123. Oke. Berarti nanti di sini kita lihat admin 123. Login pasnya selamat datang aja. Nah, kita coba ke buku. Oh, belum ya, belum muncul di sini. Ya. Belum muncul di tampilan bukunya ya. Kenapa ini ya? Set tabel klik. Inisiasi model udah. Atau kita selesaikan dulu saja ya. Tabel model udah, ini harusnya. Tampil data, tabel model. Coba saya tarik dulu ya.
Oke, tadi salahnya itu kita belum kenalkan kontrolnya ini di view-nya ya. Jadi coba kita kenalkan. Ini sudah record kah? Oke, sudah record ya. Kita coba kenalkan si kontrolnya ini kan hasil akhirnya tadi seperti ini ya. Masih admin 123. Kita masuk. Nah, di bagian ininya, di bukunya itu belum muncul ya, di bagian tabelnya itu belum muncul sesuai dengan yang kita buat di sini. Nah, coba kita set dulu si main view-nya, kita set tadi masih buku ya. Kita set di sininya buku agar pertama kali kita lihat. Jadi nanti tidak dari login dulu, kita dari main view aja dulu ya, supaya lebih cepat ya. Kita set di sininya buku. Ya, tadinya kan transaksi, kita set buku, kemudian kita betulkan dulu ke bagian buku controllernya. Nah, ini ya. Kemudian ini sudah main view, kita ke buku view. Nah, di sininya kita harus kenalkan si buku controllernya ini. Ya, jadi kita import di sini itu controller, yaitu si buku controllernya. Di sininya kita kenalkan, misalkan di sini private buku controller, misalkan kita kenalkan buku kontrol gitu ya. Terus kemudian kita di sini buku kontrol sama dengan new buku controller. Nah, oke, kita coba, gak usah di login, kita langsung aja dari main view ini, kita run file. Nah, nah sudah berbentuk tapi ya, cuman ada salah di sininya ya, karena di sini masih satu kolom. Berarti kesalahannya, tapi udah muncul ya di sini sudah. Coba kita rubah di main view-nya di sini ke transaksi ya. Transaksi. Kita main view lagi, run. Nah, ini transaksi, itu kita ke buku. Nah, masih ya. Karena ini emang bentuknya tadi salahnya itu di buku controller di sini. Nah, ini harusnya itu seperti ini, bukan satu kutip ya, tapi beberapa kutipnya. Ini untuk kolom 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat, dan ini kolom kelima. Nah, ya, itu. Coba kita jalankan lagi, run file, buku. Nah, itu ya, sudah. Ya, ini sudah bisa tercetak ya di bagian menu buku, di bagian tabelnya. Berarti ini set tabelnya sudah bisa. Nah, ini belum harusnya muncul di sini ya. Harusnya ketika kita klik, kita muncul di sini. Nah, tadi kita sudah buat, berarti nah di sininya kita sudah buat tadi ini ya, set table klik. Kita coba di sini set table klik. Kita juga sudah, kita save, kita klik kanan, run lagi main view-nya. Kita ke bagian buku, kita klik. Nah, sudah ya. Tuh. Nah, sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal untuk simpan, ubah, hapus, dan refresh-nya. Oke, kita coba buat lagi untuk void simpan buku. Nah, ini berarti sudah ya tadi metode klik tabel sudah, kita sekarang ke simpan data. Simpan data, kita coba di sini aja lah ya. Di paling bawah. Public void simpan data. Ya, kita buku B sama dengan new buku sebagai modelnya. Kemudian kita set ya si B ini, set ID bukunya berdasarkan dari yang diambil dari sini ya. Nah, ini ya teks ini, berarti nanti di sini kita view titik get
ID buku, get txt ID buku, ya. Kemudian kita get text. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita ubah-ubah. Kemudian ID buku, kemudian ini judul berarti ya, set judul, ini adalah txt judul. Nah, terus kita ubah juga. Sekarang ini berarti set pengarang. Itu untuk txt pengarang b titik set penerbit untuk salah tadi ya, paste di sini, paste ini set penerbit, ininya txt penerbit. Nah ya, ini juga sama, b titik set jumlah, itu untuk view titik get txt jumlah titik get text. Nah ini apa errornya, karena harus ini ya, integer, jumlah ini integer, berarti kita rubah menjadi untuk rubah itu kalau nggak salah integer apa ya, harus integer apa gini ya, oh iya betul. Nah ya, mengubah dari, karena jumlah ini ya, kalau di buku ini jumlah ini kan sini nih set jumlah, mana set jumlah ini integer, sedangkan di sini keluarannya adalah string, jadi harus dirubah dulu dari string ke integer, caranya seperti ini ya. Kemudian dari data yang diambil kita insertkan dengan if ya, kalau misalkan dow titik insert buku ya, kalau misalkan berhasil itu kita keluarkan option pen tick show message dialog ya, ini data tersimpan. Oke, kemudian tampil data dan clear form. Nah itu ya, kalau gagal else-nya, kalau ada gagal ketika simpan itu kita show m, kita gagal menyimpan data ya, seperti itu. Terus kita bikin dulu yang lain ya, coba nanti aja. Clear form udah, update dan delete di sini. Kita buat update dan delete-nya. Buat update dan delete. Coba kita buat di sini aja. Update buku berarti ya, public void update data. Update data, untuk update itu kita ini dulu ya, tambahkan dulu di mau update yang mana, misalkan seperti itu ya, tidak update kan diklik nanti tuh ya, itu tuh diklik, barisnya muncul di sini, kemudian diklik ubah gitu ya, ada yang diklik terus muncul kan di sini, terus klik ubah gitu ya. Nah makanya di sini untuk kliknya kan udah selesai, saya double klik udah muncul nanti di situ, terus ya seperti ini sih, seperti simpan berarti ya, simpan berarti ini kita update.
kita buat dulu kalau ada baris yang diupdate dulu ya. Ini ada baris sama dengan kita cek dulu apakah ada baris yang dipilih atau enggak gitu ya. Karena kalau diupdate kan kita cek dulu barisnya diupdate atau enggak. Tabel buku titik get selection. Nah, kalau misalkan ada baris yang dipilih, misalkan barisnya ini ada, karena kan nanti update itu klik dulu ya tabelnya atau baris yang di dalam tabelnya itu baru nanti muncul di sini. Nah, baru kita ganti-ganti, baru klik ubah. Jadi kalau nggak ada yang ini, ya nggak asal di update gitu ya. Jadi sini tidak sama dengan -1, nah, baru kita lakukan apa yang sama di dalam ini gitu ya, dalam simpan data. Copy, cuman nanti namanya adalah ini ya, namanya update. Ini sudah buku, kemudian data DAO update. Kalau DAO ini update-nya gimana sih? Kalau DAO update-nya itu sama sih ya sebenarnya di buku, harus ada buku, kemudian judul, pengarang, penerbit, jumlah. Jadi buku ya. Oke. Berarti sama ya, update. Ini kalau misalkan data terupdate gitu ya. Terupdate gagal mengupdate data. Nah, ini sudah diupdate. Terus apa lagi? Oh, ini. Nah, kalau tidak ada, ini else berarti ya. Option titik show m. Nah, kalau tidak ada baris yang dipilih, berarti harus ada pembukaan pilih data yang ingin dipilih baris data gitu aja lah. Baris data yang ingin diupdate. Itu ya. Jadi harus dipilih dulu baru bisa nanti dilakukan update gitu ya. Set ID buku udah benar, nanti kan update berdasarkan ID bukunya. Oke ya. Tuh ya. Sudah, ini update. Update udah. Oh, di sini sekarang tinggal delete berarti ya. Udah public. Coba sini public. Update, sekarang delete ya. Public void. Simpan, hapus data. Oke, untuk hapus data itu juga sama sih sebenarnya ini ya, secara kurang lebih hapus data itu cuman bedanya sedikit-sedikit aja. Berarti ini kita copy, jadi harus ada baris data dulu, kemudian sama kayak tadi ya, if ya, kalau misalkan ada baris yang dipilih gitu ya tidak sama dengan -1, baru dia akan melakukan delete ya. Jadi kalau ininya berarti hanya string ID aja, berarti string ID sama dengan view titik get tabel buku titik get di mana ya, tabel buku get value add barisnya ke kolom ke-0 berarti ya, kolom ke-0 itu string ya.
dia hanya mengambil baris data yang pertama, kan yang paling kiri ya. Klik, dapat gitu ya. Akan menggunakan ini ya, get value add ini nih. Get value add dari, nah ini seperti ini ya, tabel model get value add gitu ya. View dari itu, kemudian get value add, sudah dapat ID-nya, baru kemudian di delete ya. If, nah DAO titik delete dari si ID itu ya, kalau berhasil show set ini data dihapus, baris data dihapus. Kalau nggak bisa, oh ini pakai ini ya, tampil data terus clear form ya udah. Terus ini kalau ini si option pen titik show m, gagal menghapus data. Oke, sudah ini. Nah ini pakai yang ini aja ya, seret, copy, paste yang ingin dihapus, Oke, hapus data sudah. Set button listener, oh ini untuk button listenernya ya. Set button listenernya berarti di bawah sini aja lah, gak apa-apa ya. Set button, salah, public void set, ini untuk listener agar si tombol-tombolnya bisa berjalan ya. View titik get button. Nah kalau button simpan itu ada add action, nah akan mengarahkan ke simpan buku, simpan data ya. View titik get button hapus add action listener ke hapus data. View tiket ubah titik add action listener ke ubah. Ubah ada apa tadi? Update namanya. Oh update data. Terus view titik refresh btn refresh titik add action listener ke tampil data. Oke, ini udah. Kemudian controller udah kita buat tadi, berarti dimasukkan ke controller sini. Tampil data set button listener ya. Oke, sudah hapus data set button listener. Kita coba ya. Main run button buku, nah tampil. Coba kita masukkan baru ya. Misalkan random aja judulnya P modul PBO, pengarang Kahfi, penerbit misalkan informatika, jumlahnya 7. Simpan, data tersimpan, berhasil ya. Nah untuk ubah misalkan ini dulu, ini misalkan ini modul
Jadi basis data. Misalkan gitu ya, tambahin sininya Gunardi, dipilih dulu ya garisnya. Nah, karena kalau nggak dipilih nanti seperti ini. Nah, pilih baris data yang ingin diupdate. Hapus juga sama, pilih data yang dihapus gitu. Jadi harus dipilih dulu. Misalkan ini basis data, ini tambahin Gunardi misalkan. Ini jadi 10. Ubah data terupdate. Kalau hapus, pilih dulu sama baris data dihapus. Nah, itu sudah bisa ya. Ini kelola buku sudah bisa. Kita lanjut ke anggota ya. Nah, ini kita lanjut ke anggota ya. Sebenarnya secara konsep sama ya. Kita buka dulu ya. Di sini anggota ini nih. Ya, kita tambahkan dulu di sini beberapa hal yang perlu dikeluarkan. Misalkan di sini kita ubah dulu txt name, txt nama, txt prodi. Nah, untuk angkatan ini kita coba ini ya, berubah aja jadi kita kan sudah menambahkan di kalender kemarin ya, kita pakai hapus aja ya, ininya hapus, komponennya kita ganti ke year chooser supaya emang kan kalau angkatan itu tahun kan ya, jadi kita sudah gampang nanti tahunnya. Terus kita ubah propertiesnya jadi agak besar. Ini berapa sih kalau ini? Propertiesnya 14. Ini juga kita ubah jadi 14. Bisa bold ya, bisa bold. Nah, itu aja. Ini txt name, txt nama, txt prodi. Ini belum ya, kita rubah. Ini ya udah teks aja namanya ya. Angkatan. Terus kita rubah yang ini juga. PTN simpan. PTN ubah. PTN hapus. PTN refresh. Dan ini tabel anggota. Oke, sudah kita keluarkan di sininya ya. Apa namanya? Insert code, getternya kita pakai getter aja, berarti btn hapus, refresh, simpan, button ubah, anggota txt mana tadi, txt tabel anggota, txt angkatan, txt nama, nim dan prodi. Tabel juga udah ya, kita generate. Oke, untuk getternya sudah, kita langsung ke bagian, kita sambil buka dulu anggota ini ya. Intinya kita buka juga anggota DAO-nya supaya bisa kita lihat, dan kita buat anggota controller di sini. Anggota controller. Ya. Terus kita juga bisa ikuti dari proses yang sebelumnya di sini ya. Kita inisiasi variabel dan sebagainya. Kita awal dulu di anggota variabel ini, kita coba masukkan yang tadi bisa kopas dari yang buku juga ya, untuk yang apa adanya. Misalkan ini pasti kepake nih. Nah, ini import yang 3 ini kita masukkan di sini. Kita tinggal tambahkan yang lain. Yang pertama import DAO-nya, titik anggota DAO, kemudian import
modelnya, yaitu si anggota, dan import view-nya. View berarti si anggota view. Oke, sudah, kayaknya udah ya. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, lanjut kita buat. Nah, ikuti lagi di sini ya. Inisiasi variabel berarti private anggota view, nama si view, terus private si DAO-nya, anggota DAO sebagai DAO, kemudian private default tabel. Nah, ini tabel model sebagai tabel modelnya. Sudah, kita sekarang bikin inisialisasi variabelnya, right? Sudah bikin inisialisasi model tabel, private void inisialisasi tabel model. Ya, tabel model yang di atas sama dengan new default tabel model. Seperti ini dulu aja, titik koma. Nah, di sininya kita enter ya dengan nama new object array ya. Terus kita buat seperti ini, koma 0. Nah ya, nolnya dari sini. Nah, itu aja ya. Terus kolomnya yang pertama itu untuk anggota, kita ikuti di sini anggota ya. Ada NIM, nama, prodi, dan angkatan. Coba di sini ada nggak? Strukturnya anggota itu NIM, nama, prodi, dan angkatan. Angkatannya bentuknya angka. Oke, di sini NIM, koma, nama, koma, prodi, dan yang terakhir angkatan. Oke, kemudian ini sudah kita view titik get tabel anggota titik set model. Nah ya, di set modelnya. Oke, sudah. Kita buat apa lagi? Inisialisasi model tabel udah, metode tampil data. Kita buat metode tampil data. Sebelumnya kita buat dulu clear form dulu ya. Bisa sih dari sini copy, tapi nanti harus diubah-ubah takutnya ini ya. Oh, ini saja public ini ya, public void clear form. Coba ujungnya harus paste juga ya. Anggota berarti ini view titik get txt nim titik set text. Nah, copy paste ini txt nama view yes nama angkatan nama teks apa lagi sih, nama angkat prodi ya. Terus yang terakhir ini itu angkatan itu angkatan bukan set text tapi apa, set years. Oh ya, set years kita set 2000 aja ya, dan 2000 misalkan itu. Kemudian udah clear form, terus kita buat apa,
tampil data. Oke, tampil data di atasnya di sini public void tampil data. Ya, kita buat tampil data, create form dulu, create form, terus kita buat list dari anggota. List anggota sebagai list sama dengan DAO titik get all anggota. Ya, default tabel model, default tabel model sama dengan view titik get tabel anggota titik get model. Harus di casting ya, terus kita model titik set. Nah, ini dihapus semua dulu ya si row-nya, baru inilah copy paste ya. Nah, kan si tampil data tuh tampil data kita ini bukan ini. Nah, ini kita rubah-rubah nanti di sini aja, copy paste. Oh, salah ya, berarti kalau buku nanti yang salah di sini anggota, nanti anggota. Nah, ini kalau nggak enaknya kalau copy paste tuh ya, ini a titik get name a titik nama a titik get prodi, terus yang terakhir a. Oke, udah. Terus tampil data sudah. Terus kita buat ini Pak controller. Untuk anggota controller, untuk kita cek ya, seperti ininya buku anggota, bukan buku, anggota view misalkan this view itu sama dengan v DAO-nya itu sama dengan new anggota DAO, inisialisasi tabel model, tampil data, dan udah tampil data dulu aja lah ya. Udah tampil data, terus kita kenalkan di anggota ininya. Nah, di sininya ya. Berarti di sininya hapus. Kita buat di bagian anggota view-nya ini import controller sebagai anggota controller. Nah, harus buat di sini private anggota controller, anggota control, dan kenalkan di sininya anggota control sama dengan new anggota controller. Nah, ya. Nah, coba kita jalankan dulu. Apakah muncul? Klik kanan, run file, anggota. Nah, muncul ya. Sudah muncul. Ya, sudah muncul. Sekarang tinggal kita bikin untuk simpan, ubah, hapus, dan refresh-nya. Oke, anggota controller ini udah, tampil data sudah, clear udah, simpan data clear udah, update, delete. Ya.
kita mungkin bisa ini sih, public void apa dulu sini, klik simpan, simpan dulu ya, simpan data. Mau di copy paste juga hati-hati ya kalau mau copy paste, karena takutnya yang bukunya pindah ke ini. Kita ambil dari sini aja ya, copy. Nah, tinggal kita buat sibuk bukan anggota berarti sini ya, anggota A sama dengan new anggota sebagai si model, terus A-nya titik set nama yang diambil dari view ya, view titik get txt name dulu deh, berarti bukan set nama, name dulu, name set name titik get text. Oke, A sini A berarti ya, A clear, F-nya besar kalau di sini, A titik set nama, bisa dari sini sih, view get txt nama ya, ini bisa di copy baru di sini, copy paste ini set prodi, berarti ini teks txt prodi, ini angkatan untuk angkatan, karena ini bentuknya ini ya, angkatan kan bentuknya ini apa, bentuknya integer ya, berarti nama get angkatan ini dulu ya, angkatan ininya get year. Nah ini ya angkatan, karena angkatan iya udah, terus sudah sih, ini simpan data udah ya, udah simpan data sudah, terus ke clear udah, update berarti di sini public void ubah dulu lah, ubah data, jangan update ya, bahasa Inggris. Kita ambil yang bagian update-nya aja ini. Tapi ini ya, coba ini aja lah, gak apa-apa, kita tinggal ubah nanti anggota. Nah ini model bukunya di cancel ya, jangan ya, kita mengikuti baris, berarti ini get tabel anggota, kemudian ini udah benar. Nah di sini kita ganti di bagian ininya, kita ganti sebagai anggota, A sama dengan new anggota, bisa mengambil dari sini. Nah, ya sini, terus kita ganti ininya A, udah ininya ganti ke F besar kalau sini udah ya, udah ya. Ubah data selesai ya, ini nanti shortcode-nya kalau banyak nanti saya sertakan di deskripsi saja ya. Terus ubah data selesai, delete ya, delete berarti buat lagi di sini public void hapus data. Hapus data, kita ngambil dari sini boleh ya, isinya ya, cuman hati-hati untuk
oh nggak ada deh, sini nggak ada, nggak masuk ya. Berarti di sini tabel anggota, terus ini juga tabel anggota, ID, clear, form. Oke, hapus data sudah selesai. Udah set button listener. Set button listener. Oh ini yang ini ya. Copy. Simpan. Nah ini coba. Tadi namanya apa? Get. Dan simpan namanya apa sih? Simpan. Oh D-nya kecil. Ini ubah tadi tuh. Ubah. Nah ini ya. Sudah controller. Oke. Masukkan controllernya di sini. Set button listener. Oke, coba kita jalankan lagi. Anggota. Nah, sudah muncul. Ya kita coba tambahkan NIM-nya. Kita coba NIM-nya di sini pakai ini enggak sih? Anggota itu modify. Enggak, auto increment juga ya. Jadi bisa dimasukkan ya. Misalkan gini NIM-nya namanya misalkan bulan, prodinya misalkan Adris matematika angkatan misalkan 2024. Yes. 2024 kita simpan. Data tersimpan. Kita coba ubah. Nah, ini belum ya. Oh, selected ininya belum nih. Oke, belum berarti yang bagian mana nih? Klik tabel ini ya. Oh, klik tabel belum. Berarti di sini oh iya belum, di sini baru tampil data nih. Klik tabel di sini belum ya. Kita buat klik tabel tuh ada di sini juga ya. Klik tabel tuh yang oh ini yang banyak juga ya. Kita coba copy deh. Copy. Kita buat di sini. Nah, klik tabel anggota. Terus ini juga klik tabel anggota. Nah, ininya berarti bukan get name ya, yang paling kiri itu NIM kan, NIM nama prodi angkatan. NIM nama prodi dan angkatan. Nah, ini tabel model. Tabel model. Nah, namanya ini ya, berarti tabel modelnya salah, bukan tablet. Nah, ini yang terakhir hapus. Nah, ini angkatan itu karena pakai ini ya. Set apa nih? Set years kah? Oh iya, set years. Terus set years. Oh, harus dirubah jadi integer. Oh, berarti integer. Cari di sini ya. Oh, taruh. Ini aja deh. Ini harus integer di dalamnya. Ini sini errornya tuh ya. Harus integer. Berarti ini kita X dulu, cut ya. Terus integer, cari yang merubah dari string ke integer. Nah, ini string dirubah ke integer. Terus kita pastikan di dalam kurungnya. Nah, tuh ya. Sudah. Coba kita jalankan kembali.
anggota, terus belum tabel klik. Set tabel klik. Oh, di sininya belum nih. Oh iya benar, set tabel klik yang bisa di sini ada. Set tabel klik. Nah, itu ya. Coba kita jalankan lagi, run. Di controllernya belum tadi ya. Tambahkan anggota. Nah, iya sudah bisa ya. Tuh, sudah bisa bergonta-ganti. Misalkan ini Siti mau dirubah, misalkan angkatannya kita ubah, nah 23 gitu kan ya. Terus misalkan mau dirubah atau dihapus. Nah, gitu ya. Nah, sudah bisa refresh. Oke, udah bisa. Berarti untuk video kali ini karena sudah sejam lebih ya, kita akhiri aja dulu ya. Jadi nanti untuk eh, controller petugas dan transaksi di episode selanjutnya ya. Di episode ini buku dan anggota sudah selesai. Terima kasih yang sudah hadir. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.